Penggawa Garuda Muda menyandang beban yang tidak ringan di leg kedua menghadapi Australia. Para pemain pun meminta doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia supaya bisa menuntaskan perlawanan Australia. Peluang di leg kedua kita sangat-sangat mungkin lah buat lolos karena kita nggak ada agregat, kita harus bisa memenangkan pertandingan itu. Kita harus lebih kerja keras lagi. Pesan sama. Ya mungkin buat masyarakat Indonesia semuanya minta doanya buat leg kedua agar kita bisa memenangkan pertandingan dan bisa lolos. Yang ingin saya sampaikan untuk masyarakat Indonesia, terus dukung kita apapun hasilnya. Pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk negara kita juga Indonesia untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap support Indonesia. Timnas Indonesia akan memainkan partai hidup mati menghadapi Australia di leg kedua kualifikasi Piala Asia U23. Lalu bagaimana peluang Witan Sulaiman dan kawan-kawan? Berikut prediksinya. Saya melihat dengan postur kita memang kalah, tapi pemain kita punya kecepatan yang sangat luar biasa. Andai kata Sintayong bisa memanfaatkan itu semua, saya pikir timnas Australia akan kesulitan untuk menaklukkan Indonesia, dan peluang Indonesia pun sebetulnya masih terbuka untuk bisa memenangkan pertandingan dengan catatan jangan terlalu banyak bermain bola-bola long pass, bola-bola atas, karena dari segi postur kita sudah pasti kalah. Saya berharap dan saya ingin melihat timnas Indonesia sekarang main dari kaki ke kaki, bola-bola pendek dan aliran bolanya dipercepat supaya timnas Australia sendiri pun akan kesulitan dengan kemampuan kecepatan pemain-pemain kita. Saya mendoakan dan saya berharap pertandingan malam ini timnas kita bisa berbicara banyak, timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan, karena peluang sekecil apapun, peluang untuk jadi pemenang, peluang untuk mengamankan 3 poin, saya pikir masih terbuka lebar. Mungkin itu salah satu prediksi saya. Saya berharap dan mendoakan buat timnas kita, dan seluruh masyarakat Indonesia mendoakan timnas kita ini bisa mengatasi timnas Australia. Pemain-pemain kita lebih tenang lagi, hindari gol cepat dari Australia, karena kita kalau sudah kemasukan sulit, karena ini pertandingan kedua untuk membalasnya. Pertandingan pertama saya pikir sudah cukup bagus, tinggal bagaimana sekarang lebih sabar lagi, permainannya lebih tersusun rapi lagi, dan fighting spiritnya juga sudah lebih bagus, secara fisik bagus. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah skema permainan, bagaimana melawan Australia. Saya yakin Sintayong sudah punya data, sudah punya analisa bagaimana pertandingan kedua bisa berjalan dengan baik dan bisa mengatasi Australia. Tetap semangat, dan harapan saya sebagai orang Indonesia tentunya Indonesia bisa memenangkan pertandingan malam nanti. Saya pikir secara sepak bola di leg pertama kita sudah bisa lihat. Artinya kalau orang bola lihat aspek sporting sepak bola, Australia memang lebih baik dari kita, harus diakui itu. Indonesia ada secara teknis ada di bawah Australia sedikit. Untuk itu perlu kerja keras. Jadi leg kedua ini perlu kerja keras, dan kalau kita lihat pernyataan Sintayong terakhir setelah leg pertama kalah 2-3, lebih menonjolkan atau lebih menyentuh, lebih menyolek pada aspek sisi non teknis. Misalnya dia bilang bahwa pemain kita secara mental sudah kalah sebelum bertanding. Nah, sebetulnya itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk melecut sisi non teknis, karena secara teknis harus diakui Australia lebih rapi, lebih punya kualitas. Jadi kita lihat pendekatan nanti bagaimana Indonesia menghadapi Australia dengan peluang yang mungkin sedang diperjuangkan. Tapi kalau dari sisi sepak bola memang harus kita akui Australia lebih baik.